Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan meski curah hujan tinggi, titik banjir di Jakarta mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Normalisasi saluran air, sungai, waduk, serta pembuatan sumur resapan dinilai sangat membantu untuk mencegah terjadinya banjir di ibu kota. Alhamdulillah dengan program yang ada, kita lihat sampai tanggal 19 ini, ya, alhamdulillah tidak ada genangan banjir yang luar biasa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan sampai Maret tidak ada lagi peningkatan. Kalau melihat data dari tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan signifikan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa hujan lebat dengan angin yang kencang masih akan terjadi di sebagian Pulau Jawa hingga sepekan ke depan, terutama di wilayah Jabodetabek. Warga diminta untuk waspada terkait dengan durasi panjang dan juga tingginya curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir. Kemudian untuk prospek cuaca ke depan, terutama dalam sepekan ke depan untuk wilayah Jabodetabek dan sebagian besar wilayah Jawa juga masih diprediksikan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama curah hujan yang cukup tinggi diprediksikan terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Depok dan Bogor, kemudian Banten bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah bagian utara dan barat, serta wilayah Jawa Timur dengan curah hujan yang bisa berdurasi panjang dan kadang juga disertai dengan kilat atau petir. Dan saudara, kita akan bertanya langsung melalui sambungan telepon dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Sebelumnya pihak BMKG ini sempat menyebutkan ada durasi yang panjang hujan derasnya. Tapi sampai kapan Ibu prediksi hujan deras ini masih akan turun? Betul Mbak, jadi hujan dengan intensitas lebat ini, terutama di Jabodetabek, ini kami memprediksi hari ini tanggal 20 Februari ini masih akan terjadi, terutama setelah sore, malam hingga dini hari. Terutama setelah itu, setelah sore, malam hingga dini hari di tanggal 20 ini. Dan yang intensitasnya yang dapat mencapai lebat, terutama di wilayah DKI atau di pusat ya, ini Jakarta Barat, Timur, Utara ini juga terdeteksi berpotensi dengan intensitas sedang hingga lebat, dan juga di kawasan Teluk Jakarta untuk tanggal 20 Februari ini. Kemudian ini juga meluas ke arah selatan, itu ke arah Bogor, juga dapat meluas ke arah timur, ya ke arah timur dan selatan. Nah kemudian untuk besok, tanggal 21 Februari, prediksi BMKG, intensitas hujan di wilayah Jabodetabek, khususnya DKI juga, itu menurun, berkurang, hanya dengan intensitas ringan sampai sedang, hampir merata di seluruh wilayah. Namun tanggal 22 ini mulai menguat kembali, terutama dari arah puncak, dari arah Bogor ini curah hujannya dapat mencapai sedang dan dapat berkembang menjadi lebat. Dan untuk tanggal 23 ya itu. Jadi yang menurun tadi 21 hingga 22. Nah, kemudian 22 hingga 23 mulai ada peningkatan intensitas curah hujan lagi, terutama di bagian selatan di arah Bogor. Dan selanjutnya tanggal 23 hingga 24 semakin menguat intensitasnya, terutama di wilayah selatan DKI dan juga selatan Jabodetabek. Demikian Mbak, sekilas sampai tanggal 24 Februari. Berarti artinya hingga 1 minggu ini ya Bu ya, diperkirakan atau diprediksi masih ada curah hujan yang tinggi begitu di kawasan Jabodetabek? Masih, meskipun ada penurunan di tanggal 21 hingga 22, namun menguat kembali.
Demikian. Di tanggal 22, 23 hingga 24 mulai berangsur-angsur menguat kembali, sehingga yang perlu diwaspadai 23 hingga 24 itu ada penguatan curah hujan dengan intensitas sedang dapat menjadi lebat di wilayah DKI bagian selatan dan Tenggara. Demikian. Oke, tapi untuk secara general Bu, di 1 minggu ke depan ini masih dengan intensitas hujan yang tinggi dan juga ada yang Iya. menurun juga. Ini menurut ataupun prediksi dari BMKG, wilayah mana saja yang prediksinya akan terdampak parah dan juga sedang, sehingga ini bisa menjadi warning begitu Bu untuk masyarakat? Iya, meskipun tadi saya sampaikan terutama di wilayah selatan ya dan Tenggara itu dampaknya bisa limpasan air hujannya bisa mengalir ke arah pusat, ke arah DKI, ke pusat. Nah ini artinya tetap harus diwaspadai, meskipun intensitasnya dari prediksi kami tidak setinggi yang terjadi semalam. Demikian. Berarti yang paling tinggi nih tadi malam Bu, apa prediksinya akan ada yang lebih tinggi lagi intensitas hujannya? Kalau tadi malam itu kami catat yang tertinggi itu 160 mm di Halim Perdana Kusuma yang paling tinggi. Di titik-titik yang lain seperti di Tangerang Selatan itu 63 mm, kemudian Ciputat itu 50-an mm, juga Soekarno-Hatta 53 mm, Tanjung Priok 53 mm, Tangerang 56,8 mm. Nah, ini masih bisa terulang kembali angka-angka ini gitu. Tetapi semoga tidak lebih tinggi dari 150 mm. Semoga. Tapi ada kemungkinan lebih tinggi kah Bu dari 160 itu? Nah, ini perlu terus kami monitor karena saat ini aktif kembali ini seruak udara dingin dari arah Asia ini menyeruak masuk ke kawasan Jabodetabek ini, ke arah Jawa Barat, bagian barat ini. Jadi ya poinnya masih harus tetap waspada. Itu masih tetap harus waspada. Oke. Sampai akhir Februari atau awal Maret. Oh, ini diperkirakan sampai akhir Februari ya Bu ya? Ya tapi itu ya tidak menerus, fluktuatif, naik turun. Nah naiknya ini kan bisa lompat. Jadi nggak terus kenceng gitu nggak Mbak. Ada masa jedanya. Misalnya tadi tanggal 20 besok itu dari prediksi kami memasuki masa jeda. Tanggal 21 Februari ini jeda. 22 Februari mulai meningkat berangsur-angsur tapi tidak seketika. Artinya ada intensitas mulai kuat tetapi tidak merata, hanya di wilayah selatan saja. Dan seterusnya berkembang ke arah tengah. Itu tanggal 23. Oke. Ya. Di bulan-bulan ini juga Bu, di tahun lalu kan kita juga tahu sempat menyebabkan banjir juga di sejumlah titik di Jakarta Bu. Kalau dibandingkan, kalau menurut BMKG perbandingannya dari tahun lalu dan juga tahun ini seperti apa Bu kira-kira intensitas hujannya? Kalau khusus DKI Jakarta sampai hari ini belum mencapai seperti tahun lalu. Sampai hari ini. Ya, tetapi kalau berbicara secara umum wilayah Indonesia tahun ini lebih tinggi atau lebih intensitasnya lebih ekstrim dari tahun lalu. Yaitu seberapa jauh ekstrimnya? Kurang lebih 40-80% di atas rata-rata normal selama 30 tahun terakhir. Oke. Di wilayah mana aja itu Bu kalau boleh disampaikan? Jadi hampir merata Mbak, hampir merata seluruh Indonesia, mulai Aceh ya, Sumatera, Jawa itu juga merata, semua provinsi kena. Hampir semua provinsi kena, hanya dalam satu provinsi itu tidak merata. Tergantung topografi setempat. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Barat Timur, juga Kalimantan mengalami hal itu juga, Sulawesi juga
seluruh provinsi mengalami, kemudian Maluku Utara, Papua dan Papua Barat itu terkena cuaca ekstrim. Itu silih berganti, bisa bersamaan, bisa silih berganti. Dan itu sudah terjadi dan masih akan terjadi hingga Maret awal itu masih akan terjadi. Nah, kalau setelah masuk Maret ke April ya, itu ekstrim masih bisa terjadi, hanya tingkat seringnya itu mulai melemah. Jadi tidak akan sesering kejadiannya seperti di bulan Januari dan Februari. Oke. Kalau rekomendasi dari BMKG sendiri, Bu, apa kira-kira antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya di Pemprov DKI Jakarta ini, mengingat saat ini sudah ada beberapa pintu air di Jakarta yang sudah siaga 1, Bu, statusnya? Iya, jadi sebetulnya selama ini Pemprov DKI sudah berkoordinasi ya dengan kami, dengan BMKG dan pihak-pihak terkait, bahkan juga sudah melakukan simulasi latihan seperti ini. Namun kami berharap agar ini tata kelola airnya ini semakin ditingkatkan karena situasinya semakin ekstrim. Semakin ekstrim ini tentunya penata kelolaan air ini perlu jauh lebih ekstrim lagi dalam pengendalian air yang sudah turun ini agar segera surut. Ini kan memang tidak mudah, tapi ya perlu disegerakan, dilakukan. Demikian. Oke, baik, intensitas hujan yang tinggi ini masih diprediksi akan terjadi sore hingga malam ini ya, Bu ya, dan juga beberapa hari ke depan hingga akhir Februari, tapi harapannya agar masyarakat ini bisa tetap waspada dengan kondisi intensitas hujan. Terima kasih Ibu Dwi Korita Konawati, Kepala BMKG, atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, selamat pagi.